tanggal 6 Januari 1976 dan berubah statusnya menjadi BUMN. Bukan lagi rahasia bahwa Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ketidaksanggupan Indonesia dalam menggali potensi SDA ini membuat pemerintah terdahulu mengundang negara asing untuk ikut mengelola. Indonesia pun harus rela melihat kekayaan alamnya dinikmati negara lain. Kini meski tak sepenuhnya dinasionalisasi, setidaknya Indonesia sudah bisa bangga karena mendapat pembagian keuntungan paling besar. Nah, berikut ini 7 aset Indonesia yang mampu direbut kembali dari asing. Freeport. Kita mulai dari Freeport, salah satu konsesi yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, Freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang gunung Garsberg di Papua juga mengandung biji lain, yakni tembaga dan perak. Pemerintah yang mempunyai ambisi berebut Freeport berhasil mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Yang pada intinya melalui aturan ini, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya atau KK menjadi IUPK, izin usaha pertambangan khusus. Meski mulanya sempat menolak, akhirnya Freeport takluk dan menyetujui aturan pemerintah Indonesia. Inalum pun ditugaskan membeli sisa saham agar kepemilikan negara menjadi 51%. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36% saham perusahaan. Menurut Presiden Jokowi, hal ini merupakan momen bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak tahun 1973. Kedepannya bolehlah dicoba agar sahamnya lebih tinggi dimiliki Indonesia ya guys. Blok Rokan. Next ada Blok Rokan yang ditetapkan pemerintah untuk dikelola oleh Pertamina pada tahun 2021. Nah, Blok Rokan merupakan produsen minyak terbesar di tanah air dengan cadangan 500 juta hingga 1,5 miliar barel setara minyak. Presiden Jokowi pun menegaskan pada Senin 3 Juni 2024 lalu bahwa kepemilikan dan pengelolaan Blok Rokan di Dumai, Provinsi Riau telah 100% berada di tangan Pertamina. Dengan begitu diharapkan target produksi minyak bisa 200.000 barel per hari. Jika sebelumnya ketika dikelola Chevron Pacific Indonesia, perusahaan energi asal Amerika, Blok Rokan hanya menghasilkan 130.000 barel minyak per hari. Maka setelah diambil alih Pertamina meningkat menjadi 162.000 barel per hari. Presiden Jokowi pun telah menetapkan target ambisius untuk Blok Rokan agar dapat meningkatkan produksi minyak menjadi lebih dari 200.000 barel per hari. Nah, terkait strategi pencapaian target, Pertamina telah mulai memakai teknologi baru yang menjanjikan. Saat ini teknologi tersebut telah diterapkan pada satu sumur dan menghasilkan produksi yang berlipat. Selanjutnya, target untuk 2-3 sumur. Upaya yang patut diacungi jempol. Blok Mahakam. Nah, setelah 50 tahun dikelola oleh perusahaan asing, Januari 2018 silam, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan migas di Blok Mahakam sudah 100% kembali ke Indonesia. Dan saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara PT Pertamina Persero. Dulu, semua Blok Mahakam dikuasai oleh PT Total E&P atau Exploration and Production Indonesia atau TEPI. Tapi kontrak mereka habis per 31 Desember 2017. Pemerintah Indonesia tegas tak memperpanjang izin pengelola blok atau wilayah kerja Mahakam di Kalimantan Timur dan memilih mengambil alih pengelolaannya dengan menyerahkan ke PT Pertamina. Kala itu PT Pertamina menyiapkan dana investasi senilai 187 US dollar atau setara dengan 2,33 triliun rupiah untuk mencukupi kebutuhan masa transisi pengambil alihan blok Mahakam. Investasi tersebut bertujuan menjaga tingkat produksi blok Mahakam setelah dilakukannya amandemen kontrak bagi hasil atau production sharing contract. Di momen itu, Pertamina juga melakukan penyelesaian kontrak kerja untuk 530 kontrak existing dengan pihak ketiga dengan nilai 1,27 miliar dolar Amerika Serikat untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi di blok Mahakam. Nah, seperti kita ketahui, blok Mahakam adalah blok terbesar di negeri ini, bahkan menyumbang sekitar 13% produksi gas nasional. Keputusan yang tepat untuk mengambil alih blok Mahakam, ya kan guys?
Newmont. Selanjutnya, pengambil alihan aset negara dari tangan asing pun terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Newmont Nusa Tenggara. Pada November 2016 silam, PT Newmont Nusa Tenggara atau PT NNT mengumumkan bahwa proses transaksi pengambil alihan kepemilikan saham di PT NNT sebesar 82,2% oleh PT Aman Mineral International atau PT AMI telah selesai dilakukan dengan lancar. Karena itu pemilik saham PT NNT dan aset-aset terkait lainnya telah sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan nasional, yakni PT Aman Mineral International atau PT AMI, yang menguasai 82,2% kepemilikan saham, dan PT Puku Afuinda atau PT PI sebagai pemegang saham sebanyak 17,8%. Nah, PT AMI adalah perusahaan Indonesia yang pemegang sahamnya adalah AP Investment dan Medco Energi. Dalam proses transaksi pembelian saham PT NNT ini nih guys, PT AMI didukung oleh sebuah konsorsium perbankan Indonesia dan internasional. Menurut Presiden Jokowi, meski Newmont diakuisisi perusahaan swasta, tetap ada peran pemerintah dalam proses peralihan kepemilikan tersebut. Presiden Jokowi pun berharap ke depannya makin banyak aset negara yang dikuasai asing beralih ke pihak nasional. Moga aja Presiden ke-8 Indonesia makin tegas dengan hal-hal seperti ini ya guys. Blok Sanga-Sanga. Nah, Blok Sanga-Sanga yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, juga sebelumnya dikuasai oleh VICO atau Virginia Indonesia Company, perusahaan minyak dan gas bumi Amerika Serikat dari tahun 1973. Namun di masa pemerintah Jokowi, perusahaan ini telah diambil alih oleh Pertamina pada Agustus 2018 silam. Blok Sanga-Sanga sendiri merupakan salah satu dari 8 wilayah kerja terminasi yang diserahkan pengelolaannya dari pemerintah kepada Pertamina setelah habis masa kontrak dan akhirnya tak diperpanjang. Nah, Blok Sanga-Sanga menghasilkan produksi minyak kondensat sebesar 10.753 barel oil per hari dan gas 80,7 juta kaki kubik per hari. Bahkan Blok Sanga-Sanga diperkirakan memiliki estimasi kumulatif produksi sebesar 258 juta barel setara minyak. Berlimpah ya guys. Inalum. Next ada PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum yang pada Desember 2013 silam resmi menjadi milik Indonesia. Hal tersebut terjadi setelah ditandatanganinya perjanjian pengakhiran Master Agreement proyek Asahan dan pengalihan atas seluruh saham yang dimiliki oleh Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd. dalam PT Inalum kepada pemerintah Indonesia. Nah, Inalum sendiri merupakan perusahaan aluminium terbesar yang terletak di Sumatera Utara. Sebelum benar-benar dikuasai Indonesia, Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd., perusahaan asal Jepang ini menguasai sebesar 58,8%. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun berhasil tak memperpanjang kontrak yang habis di tahun 2013 dan mengambil alih semua saham tersebut untuk berubah menjadi BUMN. Langkah yang tepat banget ya guys. Vale. Terakhir, Indonesia melalui holding BUMN Industri Pertambangan Min ID akhirnya berhasil menjadi pemilik saham mayoritas PT Vale Indonesia Tbk. Nah, setelah menandatangani perjanjian transaksi definitif atas akuisisi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk pada Senin 26 Februari 2024 lalu, kini Min ID resmi mempunyai 34% saham di PT Vale. Min ID membeli 14% saham Inco sebesar Rp3.050 per lembar saham atau sekitar 300 juta US dollar atau setara dengan 4,69 triliun rupiah, di mana asumsi kurs rupiahnya adalah 15.656 per US dollar. Nah, dengan Min ID menjadi pemegang 34% saham Inco, maka bisa dikatakan kepemilikan saham Vale Canada Limited berkurang menjadi 33,9%. Dari sebelumnya 43,79% dan saham Sumitomo Metal Mining menjadi 11,5% dari 15,03%. Adapun porsi kepemilikan saham publik di Bursa Efek Indonesia atau BEI masih tetap sama, yakni sekitar 20,6%. Jika dimasukkan dengan kepemilikan saham di BEI, maka artinya nih guys, kepemilikan Indonesia di PT Vale telah mencapai 54,6%. Angka yang cukup bikin lega ya guys.
Nah, menurutmu langkah hebat seperti apa lagi nih yang harus dilakukan pemerintah mengambil aset negara yang masih dikuasai asing? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.